Materi hukum pidana tentang kealpaan yaitu atau KUPA merupakan kebaikan dari kesengajaan atau juga bisa disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dan akibat yang timbul. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk kealpaan yang pertama kulfa lata atau yaitu kealpaan yang berat. Yang kedua kulfa levis atau kulfa levissima yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga bewusst kult yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku dapat membayangkan, memperkirakan kemudian timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin seorang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yang pertama sistem deskriptif, yang kedua sistem normatif, yang ketiga sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk di sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kleptomani yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain. Viromani yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga klaustrofobia yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Nymphomania yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki jika bertemu dengan seorang perempuan berkeinginan untuk berbuat yang tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Yang kelima, keadaan mabok. Di sini yang tidak dapat bertanggung jawab batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Alasan-alasan penghapus pidana yaitu alasan memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumus delik atau tindak pidana tetap tidak dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan alasan pembenar dan pemaaf. Yang pertama, alasan pembenar yaitu alasan yang menandakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terdiri dari alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa, bela paksa melaksanakan perintah undang-undang, D. Perintah jabatan yang sah. Sekian.